tentang penurunan muka tanah Jakarta. Sekarang itu sudah 6,6 meter. Dari mereka yang peduli jika penurunan muka tanah Jakarta setinggi 6,6 meter tahun 2030 nggak ada sepertinya ya. Sebenarnya tahun 2000 perhitungan di tahun 2050 Jakarta akan terus turun sehingga muka bibir pantai Jakarta Utara adalah di dukuh atas. Artinya itu berapa kilometer sekarang tahun 2050 dengan turunnya muka tanah Jakarta 3-5 mm per tahun. Tapi ini sumbernya adalah dari Pak Wiyogo Yoga dan Iwan Ismaun. Beliau adalah memang perencana kota. Tetapi ada satu lagi referensi yang lebih dahsyat, yaitu Jakarta Coastal Reference Strategy. Dia mengatakan bahwa tahun 2030 Jakarta akan turun hingga 6,6 meter. Kita nggak usah mikir deh mana yang benar, tapi yang kita perlu dipedulikan adalah bagaimana menyelamatkan Jakarta. Kenapa Jakarta ambles? Riset itu membuktikan dengan referensi yang ada, yang membuat amblesnya Jakarta adalah pengerusakan pembangunan Jakarta secara fisik. Misalnya, pembangunan Jakarta tuh pemancangan pondasi sehingga tata bentuk tanah Jakarta dan air tanah pun berubah. Lebih-lebih jika tidak dibarengi dengan kepedulian lingkungan. Penyedotan air bawah tanah yang berlebihan untuk kebutuhan konsumsi warga kota yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Misalnya, bangunan apartemen itu hampir sebagian besar itu tidak dihuni. Itu terjual habis tapi tidak dihuni. Padahal kita mendesain ambil air tanah atau pump atau apapun untuk konsumsi walaupun tidak dipakai. Artinya itu tidak harus dilakukan. Tapi apartemen terus berkembang, bertambah lagi tanpa tahu bahwa itu sudah jenuh. Ketiga, perubahan penggunaan lahan, land use. Konsep penggunaan tanah yang seharusnya menjadi berubah, dan biasanya perubahan itu beresensi untuk bisnis, artinya dari pertanian atau perkebunan untuk rumah, toko, mall, perkantoran. Itu membuat Jakarta terus turun. Pertambahan penduduk dan arus urbanisasi yang membuat perubahan penggunaan lahan pemerintah menjadi pemukiman kumuh seperti bantaran sungai, danau, atau di bawah jembatan layang. Ini misalnya. Terus ada satu foto rencana Indo Kota tahun 65 ke 85, ada fotonya. Ini Jakarta seperti ini. Foto pertama adalah rencana Indo Jakarta tahun 65-85. Itu Jakarta masih bagus, masih hijau. Memang masih orde baru, orde lama, orde baru karena dari pembangunan belum terlalu berkembang. Tapi dari tahun 85 ke 2005 luar biasa berkembangnya, dan itu membuat Jakarta luar biasa buruknya.
arus urbanisasi, terus juga tadi yang saya katakan tentang bantaran sungai, danau itu menjadi pemukiman kumuh. Terus lahan-lahan hijau RTH itu dibikin pemukiman kumuh sampai semua ditebang. Di gambar kedua adalah RUTR, Rencana Umum Tata Ruang 2005. Itu ada bagian-bagian masih hijau di bagian selatan dan bagian utara masih oke. Di tengah-tengah memang sudah penuh. Tapi 2010 RT/RW semua sudah habis kecuali tinggal bagian bawah. Coba bayangkan, hanya 10 tahun Jakarta sudah seperti ini. Bagaimana untuk rencana 2030? Gak jelas. Lalu bagaimana tahun 2010, 2090, 2100? Jakarta benar-benar akan, bibir pantai Jakarta adalah di duku atas, di bundaran HI masih ke sana lagi, itu sudah tenggelam. Itu luar biasa, mengerikan buat saya, sangat mengerikan. Penurunan muka tanah Jakarta juga mengakibatkan masalah lingkungan pasti. Pondasi-pondasi yang ditanam guna membangun jalan raya, jembatan dan gedung seharusnya dibarengi dengan kepedulian lingkungan. Kita bisa membangun gedung, jembatan, jalan, semua bisa, tapi harus dibarengi dengan RTH. Lihat aja, RTH semakin lama kita semakin membutuhkan RTH, tapi justru Jakarta semakin habis. Sekarang RTH hanya 11% saja dari luas Jakarta. Padahal 2030 harusnya RTH adalah 30%. Coba berapa? 19% harus diadakan RTH di Jakarta agar Jakarta tidak ambles. Kedua, kurangnya tanah untuk penyerapan air. Jika faktor utama adalah penyedotan air tanah di bawah tanah yang berlebihan, seharusnya ada imbangan dari air hujan yang turun. Tetapi dengan kurangnya tanah peresapan dan air hujan terus langsung turun ke laut, sehingga air di bawah tanah pun berkurang karena ketidakpedulian warga. Coba bayangkan ilustrasi foto ini ya. Siklus hujan turun, terus dia meresap di bawah tanah, terus langsung bisa juga ke laut, itu di bawah tanah untuk konsumsi kota. Yang hijau adalah ilustrasi. Yang hijau adalah Jakarta, puncak adalah Bogor dan Puncak dan sekitarnya. Air hujan turun sesuai siklus alam yang jatuh di Jakarta, di puncak atau di laut. Terus air mengikuti dataran tinggi ke dataran rendah, sehingga dari Bogor Puncak akan mengalir ke Jakarta sampai ke laut utara Jakarta. Peresapan air harus ideal secara alami maupun perhitungan desain. Tapi apa yang terjadi? Peresapan di mana-mana kurang, karena salah satunya tidak adanya RTH. Karena di mana-mana sudah dibeton sesuai dengan perubahan penggunaan tanah. Sehingga air langsung dari Bogor, Puncak maupun yang di dataran Jakarta menuju laut, tidak meresap di dalam tanah. Kedua, padahal di utara Jakarta banyak terdapat ribuan hektar reklamasi, sehingga air mengalir pun belum tentu masuk ke laut. Ketiga, reklamasi tersebut sebenarnya harus diimbangi oleh hutan bakau atau yang sehat atau sungai-sungai Jakarta yang baik, sehingga air mengalir bisa langsung masuk ke laut atau teresap di tanah. Jadi kalau tidak ada
hutan mangrove atau sungai yang baik, itu airnya tuh menjadi air kotor yang nggak bisa dikonsumsi, sehingga dataran Jakarta semakin ambles. Apakah ada yang sadar? Atau apakah kita benar tetap tidak peduli lingkungan? Beberapa kejadian Jakarta ini tentang titik-titik amblesnya Jakarta membuat salah satu bukti. Misalnya penurunan jembatan telayang tol Jakarta beberapa tahun lalu yang ambles di Ancol kalau nggak salah, atau amblesnya beberapa ruas jalan yang aspalnya blesak, itu beberapa titik di Jakarta sudah sampai rusaknya, selalu jalannya rusak. Atau juga tentang amblesnya tol Cipularang, itu salah satu indikasi amblesnya kota. Penurunan dataran Jakarta ini mau tidak mau harus tetap diupayakan sehingga Jakarta yang sudah kian rusak dan terdesak menjadi berubah. Memang tidak cepat, membutuhkan puluhan tahun untuk penanganannya. Tetapi jika Pemda Jakarta semakin lama semakin lembek tentang peraturan-peraturan dalam penanganan tentang tata tertib dan peraturan hidup kota, semua yang sudah diprediksikan tadi oleh ahli-ahli kota akan terjadi. Misalnya tentang perbandingan tata ruang hijau Jakarta tahun 1965 sampai 2010, sesuai dengan foto di atas tadi, Pemda dan ahli-ahli perkotaan bahkan seluruh masyarakat harus benar-benar aware tentang keadaan ini. Ketidakgampangan tentang banyak permasalahan bukan sebagai sebuah penyerahan dan pasrah dengan prediksi yang akan terjadi, tetapi di zaman ini, jika di zaman ini sudah menyerah, bagaimana Jakarta selanjutnya? Bahkan bagi kita warga Jakarta, setidaknya untuk diri sendiri mulailah peduli dengan lingkungan. Itu saja, tidak usah memikirkan tentang kota. Kita harus tetap mulai peduli untuk diri sendiri. Misalnya buang sampah jangan sembarangan, hemat air dan energi, peduli di lingkungan bumi dan seisinya. Tidak banyak yang bisa kita lakukan secara bumi ini memang sudah rusak, dan Jakarta termasuk di dalamnya. Di dalam tambah lagi dengan warga kota Jakarta yang benar-benar tidak sadar apa yang diperbuatnya akan membuahkan ruang hidup mereka menjadi semakin lama semakin rusak.